Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Aja Channel semua, langsung saja kita ini sedang ada live dari acaranya Rakernas ke-1 Partai Umat ya, dan di sini Pak Anies sedang berbicara. Kita langsung dengarkan. Rekam jejak untuk mengerjakannya, bagaimana kita bisa menyatakan ini kredibel? Oke, karena itulah yang perlu didorong adalah justru menjelaskan bahwa yang membawa misi ini, yang mengemban misi ini adalah mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang kredibel. Dan ini sesungguhnya yang perlu didorong sekarang. Banyak di antara kita hanya membandingkan rencana. Rencana bisa dibuat seindah mungkin, tapi rencana itu adalah imajinasi. Itu adalah khayalan soal masa depan. Tetapi rekam jejak bukan khayalan. Rekam jejak adalah kenyataan. Itu yang membedakan. Nah, kita berharap sekali bahwa Partai Umat nantinya bisa menjadi salah satu penjaga utama di dalam menuntaskan semua agenda yang 25 tahun lalu dicanangkan dalam gerakan reformasi, di mana Bapak Amin Rais menjadi bapak reformasi pada masa itu. Persis 25 tahun kemudian, tahun ini kita memasuki sebuah fase di mana demokratisasi dan 5 agenda reformasi yang diungkap di tahun 98 harus dikalibrasi hari ini. Dikalibrasi itu dipastikan masih searah dengan titik awal keberangkatan perjalanan ini. Bila perjalanan ini menuju kepada sebuah tujuan, maka setelah berjalan 25 tahun, dievaluasi ulang. Apakah rute yang ditempuh selama ini adalah rute yang direncanakan 25 tahun yang akan datang. Dan saya yakin, insya Allah Partai Umat akan bisa mengawal agenda itu ke depan. Dan ini juga yang sesungguhnya menjadi gagasan utama yang dibawa selama ini. Kami mendapatkan amanat untuk bertugas di Jakarta 5 tahun terakhir. Dan ketika bertugas di Jakarta, maka agenda utama yang dibawa adalah bagaimana negara bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu hadir keadilan sosial, dari situ turunannya banyak. Dari keadilan itu kita akan bisa merasakan persatuan. Mengapa muncul persatuan? Karena ada perasaan kebersamaan di mana rasa keadilan itu muncul. Ini bukan sebuah statement yang hanya dimunculkan dalam retorik. Ini dimunculkan di dalam proses teknokrasi, proses menjalankan pemerintahan. Semua aspek dicocokkan dengan satu kalimat, keadilan sosial. Satu kalimat itu dicocokkan, dan begitu itu diterjemahkan, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian terjadi perubahan-perubahan untuk bisa menjawab kebutuhan keadilan sosial. Ini yang hari ini kita butuhkan. Ketika kita bicara pertumbuhan perekonomian misalnya, maka kita bicara pertumbuhan perekonomian yang berkualitas. Berkualitas itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya jangkauan pada semua. Semakin merata, maka semakin berkualitas. Semakin tidak merata, semakin tidak berkualitas. Kita bukan membutuhkan angkanya, tapi kita membutuhkan kenyataan pemerataannya. Dan ini yang harus menjadi agenda ke depan. Kalimat itu nampaknya sederhana, tapi bila itu berhenti di dalam pidato, berhenti di dalam upacara, maka masyarakat tidak akan merasakan buahnya demokrasi. Tapi bila itu diwujudkan di dalam proses teknokrasi, proses pemerintahan, maka rakyat akan merasakan terjadi perubahan lewat demokrasi. Ini yang harus kita bawa ke depan. Dan kita menyaksikan bahwa perjalanan selama beberapa dekade ini, arah dari kebijakan kita seringkali tidak menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai prinsip prioritas di dalam pengambilan keputusan. Di sektor apapun, kalau kita perhatikan,
keadilan sosial tidak menjadi prioritas utama. Dia diungkapkan, dia dikatakan, tapi dia tidak dijadikan praktek keseharian. Ini yang sudah harus menjadi agenda ke depan. Jadi membaca moto Partai Umat, saya menyaksikan insya Allah perjuangan dari mereka-mereka yang punya rekam jejak ini akan mempercepat hadirnya keadilan di Indonesia. Dan ini juga yang kemudian menjadi PR bagi semuanya, bahwa kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kesetaraan di muka hukum, memastikan bahwa di Republik ini semua setara. Itulah sebabnya kita berharap sekali perjuangan ini akan bisa direspon oleh masyarakat. Kami yakin kalau melihat suasana yang ada sekarang di luar, suasana di luar adalah suasana yang menginginkan perubahan untuk hadirnya keadilan. Ini suasananya. Tapi suasana ini harus direspon dengan benar, direspon dengan baik, supaya kita bisa mengawal agenda itu menjadi kenyataan. Tantangan tidak kecil, tapi kita tidak boleh cengeng. Kita tidak boleh berharap tidak ada tantangan. Di dalam sejarah perjuangan selalu ada tantangan. Tidak ada perjuangan yang tanpa tantangan, akan selalu ada. Justru penting sekali dari kita dari awal menyadari ketika perjalanan itu mendaki, maka dia akan membutuhkan energi yang ekstra. Ketika jalanan itu berliku, maka kita tahu akan banyak rintangan di tengahnya. Tapi kalau kita mau pilih jalan yang nyaman, jalan yang menghemat energi, pilih jalan turun dan mendatar. Tapi jalan turun dan mendatar tidak mengantarkan kemana-mana. Perjalanan mendaki itu mengantarkan kepada puncak-puncak baru keberhasilan semuanya. Jadi kalau di Partai Umat ini banyak tantangannya, artinya sedang jalan mendaki, Pak. Kalau jalannya itu menurun, itu santai, nggak ada tantangan, Pak. Kalau santai, ringan gitu, ini berarti jalan lagi turun. Jalan turun itu tidak kemana-mana. Tapi kalau lagi mendaki, yakinlah walaupun gelap, ini akan sampai kepada puncak-puncak baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berharap hadirnya Partai Umat juga menjawab tantangan-tantangan perubahan ke depan. Ketika kita memperhatikan tantangan ke depan, maka umat, Partai Umat yang membawa nama umat, kita harus menjawab perubahan zaman. Umat Islam bukan saja menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, tapi harus bisa menjawab dan memberikan jawaban atas tantangan yang dihadapi umat manusia. Umat Islam harus menawarkan jawaban bagi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Kebanyakan kita menghabiskan energi hanya memikirkan bagaimana menjawab tantangan umat Islam. Itu penting dan tidak dilupakan. Tapi kita harus perluas, apalagi dengan ada Partai Umat ini. Artinya mewakili sebuah komponen penting. Tantangan luar biasa. Ada tantangan objektif umat manusia, mulai dari climate change, perpindahan penduduk dari dari desa ke kota, masalah hunian, berbicara lagi perkembangan teknologi, ada artificial intelligence, ada bioteknologi, yang semuanya mendatangkan kesempatan tapi juga membawa risiko. Dan juga kesenjangan untuk mendapatkan akses atas kemudahan dan kemajuan itu semua. Kemudian tantangan kesehatan. Partai Umat hadir di masa pandemi. Bagaimana tantangan kesehatan yang luar biasa besar. Kita akan ketemu di tahun-tahun ke depan jumlah populasi masyarakat dunia yang warga lansianya jauh lebih besar daripada sejarah umat manusia sepanjang masa. Belum pernah dalam perjalanan umat manusia punya proporsi lansia yang sebesar sekarang. Ini adalah tantangan-tantangan umat manusia yang kalau kita hadir di dalam kancah ini, maka umat
harus siap dengan jawaban untuk tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, kenapa ini penting? Karena Partai Umat menyebut soal politik gagasan. Partai Umat menyatakan politik gagasan sebagai pegangan, bukan sekedar hadir membawa prinsip moralitas, hadir membawa platform keumatan, tapi juga hadir sebagai sebuah partai yang membawa gagasan. Di depan sana ada menu besar yang mudah-mudahan nanti Partai Umat akan hadir memberikan jawaban. Dan kita menyaksikan pemimpinnya seorang cendekiawan, pendirinya tokoh cendekiawan yang punya rekam jejak luar biasa. Insya Allah dari sini muncul jawaban-jawaban untuk kemajuan umat manusia. Dari umat Islam kepada umat manusia. Ini yang harus kita berikan sama-sama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan selamat. Dan sekaligus kita saling mendoakan. Perjalanan kita masih panjang, berliku mendaki, siap kita bekerja bersama, bergandeng tangan, kita congsong perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat, ya kami adalah politik identitas. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan. Ya, oke. Itu yang disampaikan oleh ketua umumnya. Clear, saya kira, tampak jelas sekali apa yang dimaksudkan dengan politik identitas. Dan tanpa identitas yang jelas, kita akan masuk pada lorong-lorong gelap. Ya, lorong gelap tentu yang dimaksud adalah sebuah negosiasi yang tidak etis, ya, mencampur adukan antara transaksi uang dengan politik dan sebagainya. Maka saya kira ini penting sekali untuk kita pahami, ya, karena identitas kita jelas, identitas kita Islam, identitas kita Indonesia, gitu kan. Kita pribumi. Dan banyak lagi identitas yang kita miliki, maka atas dasar identitas itulah kita memilih. Dan saya kira tentu yang dimaksud bukan berarti kemudian pihak-pihak lain tidak boleh memilih Anies Baswedan. Justru memilih Anies Baswedan karena identitasnya jelas. Kalau sahabat SJ Channel bilang nih di komentar yang sudah sangat banyak ini disebutkan. Ya, identitasnya yang jelas, ijazahnya harus asli gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa ini ya. Dan ini kalau kita lihat juga dari kabar di CNN News. Oke, kita coba simak. Partai Umat bicara lantang. Ini ketegasan dari yang tadi ya. Oke, ini belum kebaca, nanti sebentar kita simak. Oke. Partai Umat bicara lantang, titik 2, kami adalah politik identitas. Oke. Ini iklan banyak yang ngalangin nih. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024.
kami akan secara lantang mengatakan, ya, Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Ujar Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Umat Jakarta Senin kemarin ya. Kalau yang barusan live, Pak Anies Baswedan. Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Ya, saya kira kita sangat sepakat ini ya. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Lebih dalam, ia menyebut, politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila. Jadi istilah politik identitas memang diberikan stigma, diberikan stempel negatif, kemudian ditebarkan pada musuh politiknya. Dengan demikian perlu dipahami sesungguhnya politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Ya, kalau buzzer nggak akan paham kalimat ini. Ia menyatakan Partai Umat akan membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang, melainkan politik provokasilah yang dilarang untuk dilakukan di masjid. Ya, politik provokasi termasuk yang nggak pernah ke masjid, kemudian tiba-tiba datang ke masjid, tiba-tiba pakai kopiah, tiba-tiba pakai sorban, tiba-tiba bagi-bagi sembako, itulah yang memprovokasi. Ya. Oke, yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa politik identitas sangat berbahaya diterapkan di Indonesia. Dia pun mengingatkan agar politik itu tidak boleh dipakai dalam pemilu. Ya, saya kira itulah ya yang menjadi frame terhadap satu istilah, kemudian dijadikan alat untuk menjebak, untuk menegasikan, untuk menyudutkan lawan politiknya. Saya kira itu sangat tidak fair. Padahal tanpa identitas, secara sederhana saja kita akan kebingungan. Makanya mungkin dengan tidak adanya identitas yang jelas, maka muncullah LGBT. Kan begitu ya. Ya sudah, beda sama gender nggak apa-apa. Itu kan pemikiran yang ngaco itu ya. Oke, masih ada berita lain nggak? Coba kita lihat. Apa ini? Niatnya menggoda Anies, jajaran Amin Rais sengaja tak undang Jokowi. Kita sudah putuskan, titik. Ya tadi kita lihat ya. Seperti biasa, Pak Anies datang ke ruangan langsung presiden. Ini kabar hari ini, itu dari yang kemarin informasinya ya. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi membuka manuver partainya dalam menghadapi kontestasi politik dalam Pilpres 2024. Dirinya mengatakan sudah mengantongi dua sosok elit yang akan datang menjadi bakal calon presiden dari partainya, yaitu Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio. Wah, keren nih. Muncul lagi ya Pak Gatot. Tapi tadi kalau kita simak live-nya barusan beberapa menit yang lalu, nampaknya Pak Ridho sudah tegas. Insya Allah 2024 Partai Umat bersama Anies Baswedan katanya ya. Jadi clear, ada penambahan. Kalau kita kemarin bertanya siapa partai yang akan menambahi 3 yang sudah bergabung di koalisi perubahan, Nasdem, PKS, Demokrat. Yang keempatnya adalah Partai Umat. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki visi dan misi yang searah dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Umat. Jadi ini informasinya dari kemarin, kita cross-check dengan yang barusan ya. Ridho menjelaskan pihaknya sengaja tidak mengundang ketua umum partai politik lain dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mereka hanya mengundang tokoh-tokoh yang menganut garis perjuangan sama dengan Partai Umat. Jadi kita putuskan undang langsung tokoh-tokoh yang memang insya Allah garis perjuangannya sama dengan Partai Umat. Ini disampaikan Ridho saat membuka Rakernas hari pertama Senin kemarin ya. Dalam pidatonya, Ridho menyebut garis perjuangan Partai Umat adalah tegakkan keadilan lawan kezaliman. Partai baru ini juga ingin menegakkan konstitusi dan menunjukkan reformasi. Adapun strategi politik Partai Umat untuk memenangkan pemilu 2024 adalah dengan menggunakan politik identitas Islam. Ini yang clear, jelas gitu, yang diusungi jelas gitu. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengatakan sebagian besar kader Partai Umat memang menginginkan agar partai memberikan dukungan kepada Anies sebagai capres. Kendati begitu, Partai Umat belum menentukan sikap karena masih ada sebagian kader yang menginginkan Gatot Nurmantio dan Prabowo Subianto.
Ini sih nampaknya biar seru-seruan aja, biar ada dinamikanya ya. Karena kalau sudah mayoritas ke Pak Anies ya mau apa lagi? Toh di live tadi juga sudah ditegaskan gitu, akan bersama Anies Baswedan. Jadi saya kira ini yang menjadi hal menarik yang kita dapatkan di hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita ya. Oke. Dan tentu apapun yang kita lakukan selalu kita niatkan sebagai ini langkah kebaikan kita. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Ridho apa Pak Amin Rais ya, Pak Ridho kalau tidak salah. Ini adalah langkah jihad kita. Jihad konstitusi kita. Jadi jangan ragu-ragu, pilih yang benar, pilih yang mendekatkan kita pada kebaikan. Jangan ragu-ragu. Saya kira itu saja liputan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat.